Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua akan bahas buku yang menurut gua bagus banget, yaitu bukunya Mark Manson, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Kenapa gua bilang buku ini bagus? Karena setelah gua baca buku ini, gua tahu cara gua melihat masalah. Mungkin dari kalian juga ada yang merasa umur 20-an, khususnya kalau masalah di hidup kalian itu gak pernah habis. Setiap hari pasti ada masalah. Terus setelah kalian scroll di sosial media, kalian melihat orang-orang kaya seperti gak punya masalah dan sebagainya. Buku ini cocok buat kalian. Oke, gak usah lama-lama, gue akan bahas poin-poin yang gue dapat dari buku ini. Yang pertama, hukum terbalik. Ketika kalian mengejar hal yang positif, itu adalah hal yang negatif. Dan ketika kalian mengejar hal yang negatif, itu adalah hal yang positif. Contohnya ketika kalian nge-gym. Ketika kalian merasa capek kan? Tapi itu baik untuk kesehatan kalian. Secara tidak langsung kita melihat kecapean kita itu adalah hal yang negatif, tapi itu adalah hal yang positif. Karena ketika kalian nge-gym itu bisa membuat tubuh kalian lebih sehat, badan kalian lebih sehat. Contoh kedua, ketika kalian membangun bisnis dan banyak kegagalan di dalamnya, itu sebenarnya hal yang positif, tapi terlihat negatif. Kalian bisa belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut. Ketika kalian sudah tahu kegagalannya di sini, oh ternyata saya gagalnya karena ini kurang optimal di sini. Kalian bisa memperbaikinya. Yang kedua, waktu kita terbatas, jadi kita nggak bisa melakukan semua hal. Kita harus punya rasa bodoh amat ke beberapa hal yang membuat hidup kita lebih gak baik, lebih gak produktif. Contohnya, berapa lama sih kalian scroll HP, scroll sosial media? Berapa lama sih kalian main game? Berapa lama sih kalian rebahan di kamar? Secara gak sadar kalian merasakan kenyamanan kan ketika kalian scroll sosial media berlebihan. Kalian merasakan hal yang positif, padahal itu adalah hal yang negatif. Dan itu akan berpengaruh pada masa depan kalian. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan sangat berpengaruh pada masa depan kalian. Ketika hari ini kalian masih muda, fokus membuang waktu kalian untuk belajar, membaca buku, menikmati kegagalan kalian dan belajar dari kegagalan kalian, itu akan lebih berpengaruh baik kepada masa depan kalian daripada kalian membuang waktu kalian untuk scroll sosial media dan gak ada manfaatnya. Tapi apakah semua yang di sosial media itu buruk? Ya enggak juga, karena gue juga sering belajar di sosial media, dari YouTube, Instagram, TikTok. Jadi intinya kalian harus punya rasa bodoh amat ke beberapa hal yang membuat kalian lebih gak pede, yang membuat diri kalian gak produktif. Yang ketiga, semua manusia itu punya masalah, dan masalah itu gak ada habisnya. Jika kalian lihat di sosial media, sekelas Raffi Ahmad, Hatta Halilintar, dan artis-artis yang lainnya, seakan-akan mereka itu gak punya masalah. Tapi sebenarnya mereka itu punya masalahnya sendiri-sendiri, dan bisa jadi masalah yang mereka alami, kita gak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi jangan berharap di kehidupan kalian masalah itu berakhir, itu gak akan pernah terjadi. Mendingan kalian belajar dari masalah-masalah atau kegagalan-kegagalan, hal-hal yang negatif yang pernah kalian alami. Jadi daripada kalian kabur dari masalah, mending kalian lihat masalah mana yang bisa kalian selesai dan nyambung dengan tujuan dan cita-cita kalian di masa depan. Itu akan lebih berguna sih. Yang terakhir, kalian harus bisa menentukan tujuan hidup dan cita-cita kalian. Contohnya, semisal nih, kalian ingin jadi pengusaha sukses yang terkenal, jangan cuma mikir enak-enaknya doang. Contohnya, jadi pengusaha itu enak, uangnya banyak, bisa beli ini dan itu, terkenal, gak perlu kerja ke orang lain. Jangan hanya mikirkan hal-hal yang seperti itu, tapi juga pikirkan proses untuk menjadi terkenal tersebut, proses untuk menjadi pengusaha terkenal tersebut. Biasanya, kebanyakan ketika kita melihat orang-orang sukses, contohnya ketika kita melihat orang sukses dari usahanya, kita itu termotivasi. Kita pengen jadi pengusaha juga, kita pengen membuka usaha. Tetapi setelah kita jalani, itu malah membuat kita down. Kita nggak pede lagi untuk menjalankan tersebut dan akhirnya gagal. Jadi daripada kalian memikirkan atau membayangkan hal-hal yang enak-enaknya doang, kalian juga harus memikirkan prosesnya, duri-duri untuk mencapai cita-cita tersebut. Gue yakin semua orang pengen kaya, semua orang pengen sukses, tapi hanya sedikit orang yang mampu melewati proses untuk mencapai kesuksesan tersebut. Semisal kalian sekarang ingin jadi pengusaha, ingin membuka usaha, gue saranin kalian pikirkan hal-hal yang gak enak dulu. Contohnya ketika kalian ingin membuka usaha online,
Kalian harus lebih konsisten membuat konten. Kalian harus lebih produktif. Kalian harus lebih belajar lagi tentang sosial media marketing contohnya. Jadi ketika kalian membayangkan yang gak enak dulu, kalian akan lebih siap menghadapi masalah-masalah yang ada di dalamnya, daripada kalian memikirkan hal-hal yang enak doang dan ketika kalian punya masalah kalian berhenti. Oke guys, itu adalah poin-poin yang gue dapat dari bukunya Mark Manson, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Ingat, gak semua hal yang negatif itu gak baik dan semua hal yang positif itu baik. Kalian harus bisa membedakannya. Dan juga lari dari masalah itu bukan solusi. Solusi terbaik untuk masalah adalah menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.